Terima kasih bersama dalam program Sahabat Peduli dan tentu masih penasaran bagaimanakah pergerakan dari DT Peduli membantu saudara-saudara kita di seluruh penjuru Indonesia melalui cabang-cabang DT Peduli. Tadi tema kita adalah gerakan aksi peduli dampak COVID, masih bersama Pak Ruli sebagai Direktur Utama DT Peduli, dan juga ada Pak Isan dan juga ada Pak Edwin Rahmat yang sekarang sedang membersamai kita. Tadi terakhir dari Pak Isan ya Pak ya, berkaitan mengenai program Pak Isan, ini tadi ada 4 program di pencegahan COVID ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam di segmen kedua ini Pak. Silakan ya. Pak Isan. Jadi untuk pencegahan COVID-19 ini kami membuat beberapa segmen. Segmen pertama itu dari mulai penyemprotan desinfektan yang dilakukan oleh seluruh cabang. Yang kedua ada pembagian hand sanitizer dan masker. Yang ketiga support APD kepada medis. Yang keempat itu berkaitan dengan support sembako kepada para pejuang COVID-19 termasuk para keluarga yang terdampak. Nah, alhamdulillah untuk di bulan Mei ini kita sudah mulai masuk ke tahapan kedua yang jauh lebih spesifik dan memang menyiapkan sesuatu yang lebih konkret terhadap penanganan COVID-19. Nah, salah satunya adalah ke arah ketahanan pangan. Nah, di sisi lain, selain program-program tadi yang secara langsung penanganan COVID, kami juga di 26 cabang yang ada di DT Peduli ini memiliki penerima manfaat yang tetap pasti harus menjadi tanggung jawab kami untuk dilihat, untuk dikaji apakah memang mereka terdampak COVID-19 ini atau tidak, apakah mereka tangguh atau malah terlemahkan dengan adanya COVID-19 ini. Nah, makanya program-program beberapa masih kami jalankan, pastinya dengan protokol keselamatan kesehatan. Memang banyak program-program yang kami off-kan, kami berhentikan terlebih dahulu, tapi ada beberapa yang memang malah sengaja kami hidupkan supaya menjadi penguat bagi masyarakat atau penerima manfaat kami di tengah pandemi ini. Salah satunya adalah program Desa Tangguh Lawan COVID-19. Nah, jadi di sana di sisi lain masyarakat menghasilkan produksi yang sangat baik ya, kayak semacam beras, cabai, kemudian ada sayuran dan yang lain termasuk buah-buahan. Dan ini sangat bagus kita hubungkan dengan potensi pergerakan program DT Peduli di kota dan di cabang yang lain. Contoh di Desa Tangguh yang di Solo menghasilkan beras saat ini sampai stoknya itu sampai di angka 750 ton. Nah, ini bisa mensupport program-program penanganan ketahanan pangan ya di Banten, di Semarang dan yang lainnya untuk mensupport kebutuhan sembako yang ada di cabang yang lain. Nah, program Desa Tangguh Lawan COVID ini kita siapkan juga ke depannya lebih kreatif dan lebih inovatif sehingga ketika nanti kita harapkan COVID-19 ini segera berakhir, ketika nanti berakhirnya teman-teman yang ada di Desa Tangguh ini bahkan sudah bisa menjadi pionir bagi desa-desa sekitar, bagi masyarakat yang lainnya, bahwa saya Desa Tangguh kita ini sudah lebih dahulu sudah melewati masa krisis. Karena diperkirakan kan ketika nanti COVID-19 ini berakhir, masyarakat itu memulai lagi dari nol lagi gitu ya, starting awal lagi. Nah, ini harapannya teman-teman di Desa Tangguh itu sudah siap. Jadi kita curi start dulu nih, kita teman-teman bahkan sudah memulai dulu dan kondisi seperti ini di sini malah menjadi penguat bagi pergerakan DT Peduli di cabang-cabang yang lain untuk penanganan COVID-19 ini. Itu Kang Zergi. Masya Allah. Jadi memang di antaranya kekuatan dari cabang-cabang dan juga mungkin desa-desa pemberdayaan bisa berdayakan ya saat ini ya. Betul. Isannya, alhamdulillah itu dia dan sangat luar biasa dan tempat MQ ini menjadi dampak positif jadi yang tidak terduga saat ini. Baik, dan ini Pak Isan dengan Hisana mungkin apakah ini ada kerjasama dengan Pak Edwin, mungkin bisa diceritakan segmen kedua ini Pak Isan. Jadi alhamdulillah untuk penanganan COVID-19 berikut dengan RPN ini kami menjalin sebanyak mungkin kemitraan karena seperti selalu menyampaikan gitu, guru kita Agin menyampaikan dakwah saat ini memang tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri, harus berjamaah dan yang lainnya. Makanya kami juga mengajak mitra-mitra baik komunitas, majelis taklim maupun perusahaan-perusahaan untuk terlibat secara langsung dengan kami. Nah, salah satunya dengan Hisana. Nah, banyak program-program dengan mitra-mitra yang berkaitan untuk ketahanan pangan, pengadaan sembako, pengadaan makanan siap saji dan yang lain. Dan Hisana di sini luar biasa
mengambil peran untuk di makanan siap saji. Alhamdulillah ini komit luar biasa, menjadi tambahan semangat bagi DT Peduli untuk bisa semakin berjuang untuk umat. Begitu Kang Sergi. Ya, mungkin paketan yang memang dimitrakan dengan Hisana, kita sedang kaji dengan program paket siap santap. Alhamdulillah saat ini yang sudah terkoordinasikan, mungkin nanti Pak Edwin bisa menambahkan, ada di beberapa kota, khususnya di wilayah Jabodetabek dan juga di Makassar, Pak Edwin ya, nanti kemudian di Surabaya dan yang lainnya, termasuk yang sedang kita kaji itu ada 8.000 paket yang terbaru ini sedang dijalankan mulai hari ini, 8.000 paket Hisana ditebar untuk di wilayah Bandung dan Cirebon. Enggak, Pak Edwin mungkin menambahkan? Betul. Sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini antara Hisana dan DTP ini bergerak lebih jauh dari apa yang selama ini kita lakukan. Hisana dan DTP ini sudah dekat dari jauh beberapa tahun yang lalu. Kita menjadi donatur aktif dari DTP. Kita juga sering mengirimkan beberapa karyawan untuk SVS ya di DTP. Dan akhirnya kita coba wujudkan dalam satu bentuk kerjasama yang bisa berinteraksi langsung ke masyarakat. Dan alhamdulillah seperti yang tadi Kang Iksan sampaikan, bahwa program paket siap santap ini ternyata animo donatur maupun animo masyarakat itu sangat luar biasa. Dan ada dua hal yang bisa kita dorong di sini adalah kesetiakawanan sosial, dan yang kedua adalah tadi disebutkan mengenai ketahanan pangannya sendiri. Dan animonya luar biasa saat ini. Batam sudah bergerak, Medan sudah bergerak, Makassar sudah bergerak, Cirebon juga. Artinya, dan kita harapkan beberapa wilayah di Indonesia, di sana ada 20 provinsi. Dan kita masih percaya itu akan bergerak semuanya dengan cara yang sama. Demikian, Kak Isan, ya betul ya? Betul, Pak Edwin. Jadi bismillah sama-sama kita satukan kekuatan DT Peduli bergerak secara langsung kepada masyarakat, support di belakang layar dengan makanan siap saji dan yang lainnya Hisana. Kita menjalin kemitraan dengan para donatur, kita menjalin kemitraan dengan para penerima manfaat dan yang lainnya menjadi sinergi yang luar biasa untuk menguatkan umat dan negara ini, insyaallah. Betul. Dan yang paling ini adalah ketika gerai langsung berinteraksi dengan orang-orang yang sangat membutuhkan gitu kan. Mereka sudah kadang malu-malu untuk mendapatkan nasi nasi gratis segala macam gitu. Tapi ternyata begitu kita umumkan segala macam, masya Allah ininya. Itu yang membuat kita bertekad kuat untuk melanjutkan program ini lebih banyak lagi. Ya, bismillah ini menjadikan kekuatan buat umat bukan hanya untuk Darut Tauhid pastinya. Kita akan mencoba menjalankan amanah-amanah dari donatur, termasuk dalam hal ini dari Hisana. Bismillah, dengan kekuatan bersama ini kita bisa melewati COVID-19 ini bersama-sama dan bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengambil hikmah dari apa-apa yang terjadi. Insyaallah kita bisa bersama ya. Amin. Ya Allah.